Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan malam hari ini kita akan mendemokan suatu panel pompa yang kebetulan ada pesanan. Panel pompa submersible 3 fas yang rencananya pakai kapasitas 5,5 HP. Di mana dia membutuhkan panel kontrol yang mana harus ada pengaman atau pelindung untuk pompa tersebut. Dan seperti biasa ini tampilan depan panel, ada metering, ampere meter, voltmeter, lampu indikator. Ya, kebetulan satu daya kita cuma 1 fas, ya kita coba simulasikan sebisanya lah. Ini ada indikator trip, indikator level WTP atau mungkin sumur, bisa indikator pompa nyala, tombol manual on, tombol manual off, dan juga ada selektor manual dan otomatis. Ini ada elektroda sesuai level E1, E2 sama E3. E3 ground, E1 adalah level atas, E2 level middle, level bawah. Kita simulasikan ada tandon, ini ada WTP atau sumur lah. Tampilan dalam seperti biasa, ada water level, kompron. Mungkin ini pas failure bila kekal 3 fas. Ini sementara kita bypass dulu karena jatuh daya listrik kita cuma 1 fas. Tapi aktual di lapangan nanti kita coba di 3 fas bersama dengan pas failure. Bila mana kegagalan 3 fas, dia akan protect atau pompa tidak bekerja. Power input, output pump, dan ini adalah sparing kabel elektroda. Satu yang menuju tandon, yang kedua adalah menuju WTP atau ground tank, atau bisa langsung ke sumur sesuai aplikasi di lapangan. Oke, kita saja langsung. Pada saat ini selektor bekerja pada posisi auto. Dan elektroda semua tercelup di tandon juga terpenuhi. Anggaplah kita penuh lah, ini anggap penuh, soalnya semua terendam. Di sumber juga terendam, jadi anggap kita penuh normal, jadi normal penuh semua. Terus kita simulasikan tandon atas itu berkurang debit airnya. Jadi airnya kalau ini E1 kan posisinya paling atas, airnya akan terus landai ke bawah sampai meninggalkan E1 dan E2. Kita lihat tampilan di sana. Nah, pompa akan langsung bekerja karena ini kita simulasikan air sudah mulai berkurang di tandon. Nah, bila mana air sudah mulai penuh lagi menyentuh level E1, pompa akan berhenti bekerja. Oke, dari sini kita simulasikan lagi. Bila mana pompanya bekerja, lepas. Nah, dia bekerja dan air sumber habis. Entah itu memang sumbernya habis atau telat ngisi. Kalau WTP, kalau berada di ground tank, level air meninggalkan E1 dan E2 menuju E3 dianggap habis. Nah, pada seperti ini pompa langsung auto off dan buzzer akan berbunyi menandakan air sumber habis atau berkurang, dan harap untuk dicek
ketersediaan air tersebut. Bila mana air sumber hadir kembali dan memenuhi syarat sampai menyentuh E1 level penuh, pompa akan bekerja kembali. Karena memang ini kita angkat, jadi seolah-olah tandon atas itu masih habis, masih membutuhkan air, tapi dia terpotong sesaat karena air di dalam sumber atau sumur atau tandon pusat habis, menunggu penuh dulu. Oke, kita anggap tandon atas penuh lagi, sudah mulai E2 dan sampai level penuh di E1 dia akan mati. Pada posisi sekarang adalah posisi auto. Bila mana pada kegagalan pada posisi auto, entah itu kabel, elektroda yang memang panjang putus atau apalah, kita sediakan juga di mode manual. Nah, pada saat mode manual ini yang bekerja adalah tombol stop manual dan on manual. Taruhlah ini anggap penuh, soalnya sakral tidak berfungsi, jadi penuh atau enggak kita tidak tahu. Tapi secara nggak langsung untuk ketersediaan air kurang akan terketahui, si pengguna sana mungkin teriak-teriak atau air kurang. Nah, kok otomatis nggak bekerja, secara nggak langsung konsumsi otomatis rusak dan perlu tindakan urgensi untuk segera memenuhi kebutuhan air di tandon ini dengan cara menekan tombol on manual. Nah, pompa akan bekerja, tapi ingat ini nggak ada kontrol penuh atau tidaknya. Jadi kalau amber ya, kalau luber ya nggak ada kontrol, kalau habis ya juga nggak ketahuan. Jadi kalau luber ya kita matikan secara manual, sangat terpaksa. Kalau kurang lagi di sana ya secara langsung by call atau gimana, yang namanya manual otomatisnya rusak. Kalau kurang ya ditekan lagi biar mengisi pompa airnya. Pun hal yang sama pada saat posisi manual, apabila ketersediaan air sumber kosong E1, air meninggalkan E1, puncak pun meninggalkan E2, dia akan mati juga pompanya. Buzzer juga akan berbunyi. Terus air sumber hadir lagi dan memenuhi syarat sampai menyentuh level tertinggi penuh E1. Dia akan mati, tapi tidak auto on karena memang manual, harus di on-kan manual. Nah, dan dimatikan secara manual juga. Oke, yang kedua adalah mungkin simulasi di trip reset. Kita ambil lopeng. Di trip reset, maaf durasi agak panjang, ya memang agak amatir. Trip reset maksudnya adalah bila mana parameter hal ini yang ada di overload kita setting di 9 ampere. Nah, pada saat beban motor di atas 9 ampere dia akan trip. Nah, uji tripnya seperti ini. Nah, ternyata ke kiri. Oke. Nah, dia lampu trip akan nyala walaupun posisi manual kita tekan kayak nggak mau karena udah trip. Ya, sistem overload memang seperti itu. Anggaplah dia overload, dia akan mengamankan motor, dia akan trip. Nah, taruhlah ini posisi auto. Kita anggap posisi trip ya, kita anggap air di tandon atas kosong. Cara nggak langsung
dia nggak mau bekerja karena memang udah trip overload, entah beban sesak keras atau buntu pompanya kurang tahu. Nah, cara mengatasinya adalah dengan cara ditekan tombol reset, dia akan auto on karena mode auto. Kita coba ya, tutup dulu. Nah, kontaktor langsung bekerja, pompa langsung on. Nah, mungkin sekian dulu simulasi dari kami, durasi agak panjang ya, memang seperti ini. Udah kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.